Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananto Permana dari jurusan Teknik Mesin 2018 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin flash konvensional. Mesin flash konvensional ini banyak digunakan pada industri-industri manufaktur, baik industri manufaktur kecil ataupun industri besar sekalipun. Mesin flash ini merupakan suatu mesin perkakas yang digunakan untuk membuat atau menyelesaikan benda kerja dengan menggunakan pisau fresh sebagai alat potongnya. Mesin flash konvensional ini merupakan mesin konvensional yang dapat melakukan penyayatan permukaan datar, sisi tegak, sisi miring, dan pengaluran serta roda gigi. Cara yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Di mana metode langsung ini adalah cara mengerjakan benda kerja dengan cara mengerjakan benda kerja menjadi berbidang-bidang dengan cara pembagian langsung yang dilakukan dengan cara memutar spindle kepala pembagi yang mengacu pada jumlah alur yang ada pada kepala pembagi itu sendiri. Nah, pada pembagian langsung ini biasanya digunakan untuk bidang-bidang yang masuk pada batas atau rasio dari si kepala pembaginya. Karena untuk yang langsung ini adalah bidangnya itu sangat terbatas. Lalu kedua itu ada pembagian tidak langsung. Nah, pembagian tidak langsung ini kita harus melakukan sebuah proses manual. Jadi kita ini kalau tadi yang langsung itu kita hanya memutarkan kepala pembagi sesuai dengan alurnya. Jadi kita tinggal memutarkan, udah ada alurnya. Namun kalau tidak langsung itu kita harus menghitung dulu berapa kali kita putaran dengan menggunakan engkol. Tidak seperti yang langsung itu dia hanya memutar dan sudah ada alurnya. Nah, metode tidak langsung ini biasa digunakan untuk membuat benda kerja yang memiliki sudut-sudut yang tidak tentu, yang memiliki bidang-bidang yang tidak terbatas, atau melebihi dari si kepala pembagian langsung tadi. Proses untuk membuat sebuah roda gigi lurus itu yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu spesifikasi yang telah diberikan, spesifikasi benda kerja yang telah diberikan, atau gambar benda kerja yang telah diberikan yang akan kita buat. Lalu jika kita telah memahami spesifikasi tersebut, kita harus memotong benda kerja itu sesuai dengan spesifikasi yang telah kita baca. Kalau dirasa pemotongan dengan alat potong ini tidak sesuai atau mungkin dapat dikatakan tidak sempurna, maka kita bisa menggunakan mesin bubut untuk membuat benda ini untuk menjadi lebih baik lagi atau sempurna. Setelah benda ini dipotong, maka pasang benda kerja ini pada cak atau cekam. Lalu melakukan metode perhitungan. Seperti yang tadi misalkan kita melakukan metode tidak langsung. Setelah kita menentukan perhitungan, kita pasang mata pahat atau mata potong ini pada rumah mata potongnya atau pahatnya ini. Setelah kita pasang, maka kita harus mengkalibrasi pahat ini terlebih dahulu. Setelah kita kalibrasi pahat ini, maka kita harus memutar engkol kepala pembagi dengan jumlah besaran yang telah kita hitung. Nah, kalau dirasa semua sudah siap, nyalakan mesin dan lakukan proses pengerjaan dengan maksimal penyayatan mencapai 0,5 mm. Dan setelah pembuatan bidang itu selesai, maka putar kembali engkol kepala pembagi sesuai dengan perhitungan telah dibuat. Nah, pada proses pemesinan ini, alangkah baiknya kita menggunakan coolant untuk menurunkan suhu benda kerja agar benda kerja tidak terlalu menjadi panas dan mata potong juga tidak menjadi panas. Dan sisa-sisa pemakanan itu tidak meleleh benda kerja yang membuat benda kerja itu seperti ada lelehan-lelehan besinya. Jadi kayak benda kerja ini nggak sebagus atau nggak sesuai dengan spesifikasinya. Maka kita harus menggunakan coolant pada saat permesinannya. Lalu jika pembuatan satu bidang itu sudah selesai, maka lakukanlah proses yang tadi, proses memutar engkol kembali sampai kita dapat memenuhi spesifikasi benda kerja yang kita mau, sampai benda kerja itu dapat dinyatakan benar-benar dan menjadi sebuah roda gigi lurus.